di doktrin dosa dan keselamatan. Pengertian dari arti dari soteriologi, ya soteriologi. Pengertian dari soteriologi, pengertian dasarnya dulu, pengertian etimologinya dulu ya, yaitu soteriologi dari dua kata ini, yaitu soteria. Soteria, ya, itu dengan soteria dan logos. Nah, soteria itu berarti keselamatan, ya, keselamatan, dan logos berarti perkataan, firman atau kalam. Nah, kalau dua kata ini digabung, berarti uraian tentang keselamatan atau ilmu tentang keselamatan. Lebih terkenal kalau di bahasa akademiknya katakan doktrin keselamatan, ya, doktrin keselamatan. Jadi doktrin keselamatan merupakan bagian ilmu teologi yang mempelajari apa tindakan dan cara Allah dalam penebusan, pembebasan manusia dari dosa, ya, dari dosa. Nah, ini pengertian dasar dulu etimologinya, ya. Oke. Nah, kalau harmatologi sendiri itu dari dua kata juga, ya. Hamartia dan logos, ya, logos, ya. Ya, logi dari logos. Ya, hamartia itu adalah dikatakan dosa, tidak mengenai, artinya tidak mengenai sasaran, ya, tidak mengenai sasaran. Itu bahasa sederhananya. Ya, dengan disebut dengan doktrin dosa, ya, doktrin dosa. Berarti kalau harmatologi berarti ilmu yang menguraikan tentang dosa atau doktrin dosa, ya. Jadi pembahasannya fokus dengan tentang dosa, ya. Jadi pengertiannya, solusinya, akibatnya dari dosa, solusi dari dosa, nanti itu menjadi satu pembahasan. Nanti ada di materi yang akan di-share, ya. Oke, baik, coba kita perhatikan dulu dasar konsep keselamatan. Ya, konsep keselamatan. Nah, saya awali dengan pertanyaan, apakah tujuan, ya, apakah tujuan manusia memiliki agama? Diperhatikan, ya, apakah tujuannya? Ya, tujuannya manusia memiliki agama, ya, memiliki agama. Semua di dunia ini memiliki agama yang berbeda. Di Indonesia diakui ada lima ya, atau 6 ya, tambahan agama, ya kan? Ya, semuanya memiliki kepercayaan tentang Tuhan, ya, tentang Tuhan. Di Indonesia belum ada ateis, tapi semuanya punya agama dan meyakini adanya Tuhan, ya, adanya Tuhan. Oke. Nah, ada tujuan orang memilih agama, bisa juga karena tujuan politik. Dan itu udah kita tahu lah, ya. Saya sudah bahas itu. Ada juga, ya, tujuan ekonomi, ya. Dengan memiliki agama barangkali ekonomi bisa lebih baik. Ada tujuan karena mau menikah, maka perlu juga. Ada juga tujuan membangun relasi, ya, relasi supaya hubungan dengan sesama. Ya, nanti kita katakan nanti dijauhi atau agama. Jadi itu ada relasi dengan manusia. Jadi juga mengapa dia punya agama, karena ikut ikutan dan mengerti apa-apa, tidak paham apa-apa, yang penting punya agama, ya. Nah, ini yang pertanyaannya, apakah ini tujuan, apakah ini sebenarnya yang dikatakan tujuan yang sesungguhnya, tujuan yang benar, ya? Apakah punya agama karena tujuan politik, tujuan ekonomi, tujuan pernikahan, tujuan membangun relasi, atau karena ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan, ya. Oke. Nah, tujuan utama sebenarnya adalah keselamatan, ya, keselamatan. Semua agama mengajarkan tentang keselamatan, ya, mengajarkan tentang surga, mengajarkan tentang dosa, mengajarkan tentang manusia, ya. Tetapi apa perbedaannya dengan Kristen, dengan pemahaman Kristen secara alkitabiah? Apakah beda atau memang sama? Ya kan? Kalau sama, apa persamaannya? Kalau beda, di mana perbedaannya? Terutama berbicara tentang dosa dan keselamatan. Ya, nah ini yang penting kita harus pahami supaya nanti kalau orang Kristen punya agama menjadi orang agama Kristen, dia bukan karena agamanya, tetapi karena pemahamannya tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, pemahamannya tentang dosa sesuai dengan Alkitab,
Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Oke, nah sekarang kita perhatikan di dunia saat ini terdapat lebih dari 6 miliar manusia yang terbagi menjadi 3 kelompok keyakinan. Bahkan mungkin bukan hanya 6 miliar, sudah lebih lah ya, lebih. Ini kalau dibagi itu terdiri dari 3 kelompok keyakinan, ya, yaitu kita perhatikan. Nah, dari 3 konsep tentang Allah bagi agama yang katakan tadi dibagi 3, ya. Yang pertama itu adalah ada namanya ateis, ya, ada ateis, ya, ada ateis, orang-orang yang ateis atau orang-orang ateis itu bisa nanti dibuka di Mazmur 110 ayat 4 dan juga Mazmur 14 ayat 1-3. Ada menyembah banyak Allah, ya, politisme, banyak menyembah dewa-dewa, ya, menyembah dewa-dewa. Nah, ada beberapa agama yang punya dewa banyak, ya kan? Ya, Hindu dan yang lain. Kemudian ada penyembah Allah yang Maha Esa. Ya, ada penyembah Allah yang Maha Esa. Allah itu Esa, Allah itu satu. Ya, Allah itu satu. Nah, kalau dibagi seluruh keyakinan agama yang ada di dunia ini 3 ini aja, gak ada yang lain. Ateis, penyembah banyak Allah, politeisme, kemudian penyembah yang Allah itu tunggal, hanya itu Esa, ya, Esa. Nah, itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ya, 3 agama penyembah Allah yang Esa. Di dunia ini ada 3 agama penyembah Allah yang Esa. Nah, pertama adalah siapa? Ya, kita perhatikan. Yudaisme. Ya, Yudaisme. Yaitu orang-orang Israel di sana. Sampai hari ini mereka percaya Allah itu Esa. Ya, Esa. Nah, kalau kita perhatikan, karena pemahaman inilah membuat mereka menolak keberadaan Yesus datang sebagai Tuhan. Karena menganggap Yesus itu manusia biasa, ya, manusia biasa. Tapi mereka masih menanti Mesias yang lain, Mesias yang lain. Oke, nah ini, nah karena percaya dengan agama nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub itu, ya. Ini yang kita perhatikan. Yang kedua, yaitu Kristen sendiri. Nah, kita Kristen juga punya, ya, pemahaman. Kita adalah penyembah Allah yang Esa. Allah yang Esa, ya. Jadi kita tidak pernah menyembah Allah 3 bahkan lebih, seperti tuduhan dari orang-orang tertentu, kelompok tertentu, agama tertentu, ya. Nah, kita penyembah Allah yang Esa. Tapi nanti perlu dipelajari Allah yang Esa yang sudah menyatakan diri dalam 3 pribadi. Mari sudah belajar di kristologi, pneumatologi. Ya, saya tidak membahas itu lagi di sini, ya. Allah Trinitas, Allah Tritunggal, itu adalah final, tidak boleh, ya, membubarkan Tritunggal seperti yang sekarang ini, ya. Ya, katanya Tritunggal itu tidak relevan, ya, dibubarkan. Lebih hebat dari bapak-bapak gereja dulu, ya, orang-orang pintar dulu, ya kan. Nah, ini kita penyembah Allah yang Esa, ya, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Oke, kemudian yang ketiga, siapa yang ketiga? Kita perhatikan yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah, ya, yang ada di Indonesia, di Timur Tengah, dan kita di Indonesia pun cukup banyak, yaitu ada kita Muslim atau Islam juga punya keyakinan dan penyembahan kepada Allah itu Esa. Allah itu Esa, ya. Nah, ini 3 agama ini di dunia, ya, yang mengaku dan menyembah, yakini bahwa Allah itu Esa. Oke. Kemudian kita perhatikan mengenai agama dan kepercayaan. Agama itu mempercayai ada surga, dan juga agama juga mempercayai adanya neraka, adanya surga, adanya neraka. Ini berbicara tentang apa ini? Ini berbicara tentang konsep keselamatan. Ya, konsep keselamatan, ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan konsep keselamatan,
agama non-Kristen. Ya, kita perhatikan agama non-Kristen, yaitu dengan hidup dengan benar. Tuh, ya, banyak berbuat baik, banyak beramal, ya, kemudian tekun beribadah. Ini agama non-Kristen. Nah, ini baik sebenarnya, hidup dengan benar, banyak beramal, tekun beribadah. Ya, itu memang harus ada dalam setiap agama. Dan kita pun harus melakukan itu. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan konsep keselamatan, ya? Nah, agama Kristen sendiri bagaimana? Gitu, ya. Jadi kita mau lihat nanti perbedaan, ya. Nah, agama Kristen sendiri bagaimana? Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Kita nggak mau bahas agama lain, hanya mau melihat kebenaran yang ada di dalam Alkitab, ya, Alkitab. Oke. Ya, jadi untuk urusan keselamatan, teman perhatikan, urusan keselamatan ya, kita tidak boleh pakai istilah. Ya, tidak boleh gunakan istilah ini, tidak tahu. Ya, kalau tahu nanti mati kemana? Masuk surga atau ke neraka? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Nah, dia tidak boleh juga semoga atau mudah-mudahan. Berarti tidak pasti. Ini nggak boleh, ya. Nah, kemudian yang berikut, ya, tidak boleh juga mengatakan, ya Allah, gitu. Berarti tidak mudah. Atau juga katakan isi ke surga, neraka. Itu tidak boleh. Jawaban ketika ditanya tentang keselamatan amal ini. Di dalam kekristenan itu adalah suatu jawaban yang pasti. Pasti. Karena yang memberikan kepastian itu bukan manusia. Bukan manusia, tapi Allah sendiri yang memberikan kepastian. Ya. Nah, ini penting untuk kita dipahami. Oke, kita lanjutkan lagi. Upaya manusia memperoleh keselamatan. Semua agama manusia berusaha memperoleh keselamatan, Nah, maka perlu kita perhatikan di sini. Manusia yang sudah berdosa, jadi manusia yang sudah berdosa berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan dosa dengan melakukan apa? Ya, syariat-syariat agama, yaitu seperti berbuat baik, bertarak, menyiksa diri, puasa, bahkan juga jihad, ya kan? Nah, karena apa? Itu keselamatan. Ya, apalagi sekarang ini masih ada teroris di Indonesia, ya kan? Kenapa mereka berani mati? Ya, kalau kita bilang berani mati konyol, tapi buat mereka itu bukan konyol. Ya, tapi itu mati demi untuk membela agama, mati demi untuk, karena setelah mati dengan melakukan itu langsung masuk surga, ketemu dengan bidadari. Tinggal pilih bidadari mana, kan gitu ya. Nah, jihad tuh, ya. Nah, dari sama agama yang sama itu justru ditolak, tidak ada mengajarkan yang demikian, ya. Jihad untuk melawan kejahatan, iya, ya, gitu. Yang merusak negara, ya harus dijihad, gitu ya. Nah, ini kan tidak seperti itu, ya. Nah, ini, tapi itu semuanya tujuan itu apa? Tetap untuk keselamatan, ya, tetap untuk keselamatan. Nah, itulah usaha manusia berdosa, selalu berusaha. Jadi mereka berpikir bahwa dengan bertindak demikian, mereka dapat menyelesaikan dosa, diselamatkan, jadi masuk surga. Pertanyaannya, benar nggak demikian? Benar nggak demikian? Dengan cara memperoleh keselamatan dengan cara-cara yang demikian? Itu. Tidak benar. Ya, tidak benar ya. Oke, kalau kita berdoa berpuasa pun bukan karena keselamatan. Orang berpuasa katanya untuk keselamatan, itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan ini apa ini? Ya, ini rel kereta. Ya, rel kereta lurus. Apa maksudnya ini? Ini yang satu gambaran saja ya. Nah, coba kita perhatikan. Oke. Di Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12 berkata demikian. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ya, disangka jalan lurus, tapi ada juga sekarang berdoa untuk mencari jalan lurus. Bahkan minta petunjuk jalan lurus. Ya.
Nah, di sini kata tapi ujungnya adalah menuju maut. Nah, ujungnya menuju maut. Nah, coba kita perhatikan ya. Nah, ini dia mau berjalan lurus dan apa yang akan terjadi di depan sana, di ujung sana? Salah jalan. Ya kan? Sangkanya lurus, neraka ujungnya. Ya. Nah, ya. Jadi ini kata Amsal demikian, ya. Amsal demikian. Jadi inilah pentingnya kita belajar soteriologi supaya kita pahami, mengerti apa yang kita pahami, mengerti, kita yakini, dan itulah yang harus kita beritakan, ya. Ya, kita beritakan. Oke. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa urusan keselamatan harus yakin dengan ya dan amin. Ya, sekali lagi, urusan keselamatan harus yakin dengan istilah ya dan amin. Jadi tidak boleh antara ya dan tidak atau di persimpangan. Tidak boleh. Ya. Nah, tidak boleh seperti tadi, mudah-mudahan, aku tidak tahu, insya Allah, ya kan maunya sih ke surga. Itu jawaban yang tidak pasti itu. Ya, jawaban yang tidak pasti semuanya itu. Tapi kalau dalam kekristenan, keselamatan itulah kepastian, iya dan amin. Harus ini jawabannya. Ya, jangan sampai ada di mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini di antara yang tiga tadi, gitu. Jangan sampai ada. Ya maunya sih Pak, mudah-mudahan lah Pak, tergantung kepada perpuluhan saya lancar atau tidak. Ya, jadi mau nyogok Tuhan dengan uang, ya kan? Atau tergantung rajinnya saya ke gereja. Rajin ke gereja itu bagus, baik dan harus, tapi bukan itu untuk menyelamatkan kita, kan gitu. Dan jadi ini, ya, jadi ini perlu kita pahami, ya dan amin. Jangan sampai ada keraguan. Dan saya banyak menemukan orang Kristen masih punya keraguan, ya dalam penginjilan, masih banyak, terutama yang di kampung-kampung yang belum mengerti itu, sehingga perlu membimbing mereka untuk mengerti siapa Yesus dan mengapa harus percaya kepada Yesus. Dan bagaimana caranya untuk mereka percaya kepada Yesus, kita jelaskan, kita terangkan sesuai dengan kebenaran Alkitab. Banyak. Bahkan mahasiswa teologi pun pada saat mendaftar, diwawancara, ada juga yang belum mengerti hal ini. Ya, belum tahu. Padahal udah masuk teologi. Makanya pada saat orientasi sering saya mengadakan tantangan untuk percaya terima Yesus bagi mereka yang masih ragu-ragu. Dan ada di antara mereka justru pada saat orientasi menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, itu ya, karena apa? Kristen KTP mungkin tanpa pengertian, cuma punya kerinduan untuk belajar teologi, jadi hamba Tuhan. Itu sudah dasar tuntunan Tuhan. Tinggal dipermantap dia punya pemahaman yang baik, ya, akan keselamatan itu. Ya, jadi ini penting. Ya, jadi ini ya dan amin, ya dan amin. Ya, itu urusan keselamatan. Tidak boleh yang lain tadi. Oke, sekarang mari kita perhatikan, karena hanya punya satu keselamatan, ya dan kita perhatikan, nah karena hanya punya satu kesempatan, karena hanya ada punya satu kesempatan, yaitu dikatakan begini, perhatikan nih, penting sekali. Ibrani 9:27 berkata demikian, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan ayat ini. Manusia dikatakan mati satu kali. Sudah ditetapkan. Semua manusia mengalami kematian. Mati satu kali. Dan sesudah itu ternyata harus menghadapi namanya penghakiman. Dihakimi. Pemahaman pertama, nah, kesempatan buat kita hidup hanya satu kali. Di dunia ini. Hanya satu kali. Ya, satu kali. Setelah itu kita akan tinggalkan dunia ini, kita nggak tahu kapan. Ya, dengan cara bagaimana, kapan, di mana, kita nggak tahu. Kita nggak boleh memilih. Kita boleh memilih, Tuhan, saya mau memilih umur saya 80 tahun aja baru meninggal. Lalu meninggalnya di rumah saja dengan cara baik-baik. Kalau bisa sesuai dengan tanggal lahir saya meninggalnya. Ya, jangan dia di pesawat, jangan di tengah lautan. Kita nggak bisa memilih. Nanti kalau saya mau dimakamkan, ya harus dimakamkan di tempat ini, nggak bisa milih. Dimanapun, cara bagaimanapun, ya tanggal berapa, hari apa, tahun berapa kita bisa pilih. Artinya kita pasti tinggalkan dunia ini, ya itu ya, mau umur berapapun itu ya. Nah satu kali. Nah itulah kesempatan satu kali.
Nah, di dalam kesempatan inilah kita harus memahami baik dan benar tentang keselamatan. Itu kepentingan buat kita dan juga kepentingan untuk kita beritakan, kabarkan, kobarkan kepada orang lain. Ya, sebelum menghadapi namanya tahta penghakiman Kristus, tahta penghakiman Allah yang akan menghakimi manusia. Kalau menghadiri tahta pengadilan itu, nanti akan belajar di eskatologi disebut dengan bema, tahta pengadilan Kristus. Siapa yang hadir di sana? Yaitu orang-orang percaya dan juga orang tidak percaya. Sama-sama hadir, tetapi tujuan kehadiran berbeda. Satunya adalah untuk menetapkan kematian yang kekal, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Nah, kalau untuk orang-orang Kristen yang sudah percaya, pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia ini. Sudah pergi belum memberitakan Injil ini, si apa namanya, ya Yoas misalnya, ya Yusuf misalnya, kan gitu. Apa yang dilakukan selama hidup di dunia ini? Ya, hanya hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk orang lain, berbagi. Ya, berbagi Injil, ya, tugas kita dalam pelayanan. Ya, baik. Nah, ini penting. Nah, ini untuk seperti apa ya, memotivasi hati kita supaya kita mempersiapkan diri untuk melakukan sesuatu. Ya, kami katakan hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan. Ya, kesempatan itu apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan memberitakan firman, memberitakan Injil. So, dengan profesi ataupun panggilan yang kita miliki masing-masing. Tidak harus jadi pendeta baru pergi beritakan Injil. Tidak, ya. Nah, jadi sebelum membahas lebih jauh, ya perlu renungkan pertanyaan berikut ini. Ya, renungkan pertanyaan berikut ini. Apakah tujuan dan motivasi mendirikan gereja? Apakah tujuan motivasi mendirikan gereja? Nah, ini pertanyaan ini tentu bukan karena hanya untuk kepala gembala sidang, semua kita. Karena gereja hari-hari ini ada yang kehilangan fungsinya, tujuannya. Ya, padahal gereja didirikan oleh Tuhan dan ada di tengah-tengah dunia ini. Terutama yang utama adalah supaya gereja itu memberitakan berita keselamatan. Ya, berita keselamatan di dalam Kristus. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Ya. Matius 16 ayat 18. Ya, Matius 16 ayat 18 berkata demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, Tuhan mendirikan jemaatnya, gerejanya. Di dunia ini dipelihara, dijaga sampai hari ini. Maut tidak akan pernah menguasainya. Semakin dihambat gereja, semakin merambat. Semakin bertumbuh. Apa? Karena pekerjaan dari apa? Roh Kudus. Ya, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, maka kita perhatikan. Kita perhatikan, ya, agar manusia tidak dikuasai oleh alam maut, ya, dikuasai alam maut. Berarti apa? Harus menyelamatkan manusia. Ya, harus menyelamatkan manusia. Jemaat itu kan siapa? Manusia. Jadi gereja itu siapa? Manusia yang sudah percaya kepada Kristus. Dia harus menjadi jemaat, masuk dalam jemaat, ya. Ya, supaya jangan dikuasai oleh alam maut, jangan binasa. Maka perlu namanya penyelamatan, ya, menyelamatkan manusia. Nah, itulah sebenarnya tujuan dari gereja ini, ya. Ya, tujuan gereja didirikan oleh Kristus untuk itu, ya. Baik. Jadi Tuhan Yesus mendirikan gereja, sekali lagi saya mau katakan, adalah menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Saya ulang, karena ini penting sekali. Tujuan Tuhan Yesus mendirikan gereja adalah menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan, dari maut tadi, dari neraka tadi. Itu, ya. Ya. Tapi perhatikan, namun sangat disayangkan, tujuan yang mulia ini sudah diselewengkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, hanya ada gereja mudah pecah, ya, tidak bisa bersatu, ya, dengan yang lain sebagainya. Mengapa? Karena ada kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan jabatan, kepentingan uang, kepentingan kenyamanan. Ketika mau dipindahkan
dari satu gereja ini ke gereja lain tidak mau dipindahkan, padahal di gereja lain sangat butuhkan. Mengapa? Karena udah nyaman untuk diri sendiri, ya, udah puas dengan dirinya sendiri di situ. Nah, ketika dipindahkan, protes, sehingga terjadi pro kontra. Semangat pun ada yang dukung, ada yang pro, ya kan? Nah itu, ada yang kontra, tidak mau pindahkan dan yang lain sebagainya. Nah, ini hati-hati, ini hati-hati. Di zaman ini sudah mulai yang hal seperti itu, ya. Perhatikan, ya. Karena adanya kepentingan pribadi, akibatnya dunia telah muncul begitu banyak, ya. Ada denominasi gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Denominasi gereja itu baik, tidak salah. Tidak salah, ya. Ya, bisa saja. Beda organisasi, beda gereja, ya. Tetapi jangan sampai ada perbedaan doktrin membuat perpecahan. Ya, mengapa bisa perpecahan itu? Karena merasa paling baik, merasa paling benar, ya. Nah, merasa paling penting. Nah, hari ini saya menonton satu viral di YouTube, ya. Hamba-hamba Tuhan yang besar-besar, luar biasa, ya kan gitu. Karena mungkin tidak memiliki jemaat yang sangat besar ribuan, dan dia memiliki jemaat yang ribuan, meremehkan, kan gitu. Ini bukan lagi suara Tuhan kalau menurut saya. Ini suara kedagingan, ini kesombongan, ya. Kalau sampai saya merendahkan hamba Tuhan yang lainnya. Ya, itu saya tadi dengar di YouTube seperti itu, ya. Luar biasa. Tadi saya tidak perlu sebutlah namanya, ya. Kristen, ya, dalam pandangan teologi Kristen. Itu nanti akan kita pelajari, ya.